Legenda Danau Kembar Sumatera Barat. Danau Kembar ini berada di kawasan Danau Kembar yang letaknya ada di Kecamatan Lembang Jaya dan Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jaraknya sekitar 60 kilometer dari pusat kota Padang atau sekitar 50 kilometer dari pusat kota Solok. Ada sebuah cerita yang turun-temurun disampaikan mengenai legenda terbentuknya Danau Kembar ini. Berikut di bawah ini ceritanya. Di zaman dahulu kala, ada seorang nenek, orang yang sudah tua, yang bernama Nenek Gadang, bahan yang kerjanya adalah maarik kayu, membuat papan tonggak. Nenek ini sangat unik, badannya besar tinggi dan bahannya sebesar nyiru. Bahan yang dimaksud ini adalah beliungnya atau kampak, alat untuk menebang kayu dari pembuat papan. Nyiru adalah tempat menempis beras yang lebarnya kira-kira 50 cm kali 80 cm. Setiap berangkat ke hutan, nenek ini tidak lupa membawa beliungnya. Nenek ini makannya hanya sekali seminggu. Tapi sekali makan satu gantang. Untuk mendapatkan kayu atau papan yang bagus, dia harus naik gunung atau hutan. Setelah beberapa hari dalam hutan, dia akan pulang dengan membawa beberapa helai papan atau tonggak yang telah jadi dan membawa ke pasar untuk dijual. Dari hasil penjualan papan atau tonggak itulah dia menghidupi keluarganya. Pada suatu hari ketika nenek ini berangkat ke hutan, di tengah hutan tempat dia bisa lewat tertutup, nenek ini kaget kenapa ada makhluk yang menghambat jalannya. Makhluk ini sangat besar sehingga menutup pemandangannya. Nenek berusaha untuk mengusirnya, tapi makhluk ini tidak bergeming, malah balik menyerang. Ternyata makhluk ini adalah seekor ular naga yang besar. Tidak bisa disangka lagi darah pituah. Nenek moyang langsung mengalir ke seluruh tubuh nenek. Katanya, lawan tidak dicari, kalau bertemu pantang mengelak. Terjadilah perkelahian antara naga dan nenek gadang bahan. Naga melakukan penyerangan, nenek gadang bahan tidak tinggal diam. Seluruh kemampuan yang dimiliki oleh nenek gadang bahan dikeluarkan. Beliung yang berada di tangan nenek gadang bahan bereaksi. Dan memang nenek gadang bahan sangat ahli memainkannya. Tentu jurus-jurus silat yang sudah mendarah dan mendaging oleh nenek gadang bahan tak lupa dikeluarkan. Akhirnya naga bertekuk lutut dan menyerah. Naga kehabisan darah karena sabetan beliung nenek gadang bahan. Kepala naga nyaris putus. Darah mengalir dengan deras. Angku nenek gadang bahan menarik naga itu dan melempar dengan sekuat tenaga dan sampai ke sebuah lembah. Setelah berlangsung beberapa lama, angku nenek gadang bahan mendatangi lembah tempat naga dilemparkan. Ternyata nenek gadang bahan kaget. Naga tersebut ternyata tidak mati. Dia malah melambangkan badannya dengan posisi membentuk angka 8. Darah dari kepala ular tetap mengalir sehingga memerah.
daerah tersebut. Sehingga daerah ini menjadi tempat kunjungan yang menarik bagi angku dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama badan ular itu mulai tertimbun oleh tanah dan di antara dua lingkaran ular itu tergenanglah air yang membentuk dua danau kecil. Lama-kelamaan danau itu terus semakin membesar sehingga terbentuklah dua bahan danau yang besar dan indah. Menurut cerita yang diterima itu pula lah terbentuk dua dan nama daerah. Pertama adalah Lembah Gumanti yang berasal dari kata lembah Nago nan mati, yaitu sekarang menjadi nama kecamatan dari tempat kedua danau ini. Kemudian ada juga yang mengartikan lembah Nago nan sakti. Yang kedua adalah sebuah daerah yang bernama Aye Sirah atau Aye Merah. Di daerah ini terkenal dengan airnya yang merah. Konon ceritanya penyebab dari air di daerah itu merah adalah darah yang terus keluar dari kepala naga. Karena sampai sekarang naga tersebut masih hidup dan masih mengeluarkan darah. Cerita rakyat Sumatera Barat. Tak bisa dipotong. Ini merekamnya di mana?